Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bahas soal tentang prediksi PU UTBK 2021. Nah, bagi kamu yang para pejuang UTBK, sekarang udah 1 bulan lagi ya menuju UTBK. Nah, persiapkan dengan matang karena jangan sampai kalian menyesal di akhir ya. Nah, di sini aku akan bahas soal PU UTBK 2021. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih bahwa soal TPS ini atau tes potensial skolatik ini itu terdiri dari 4 sub ya. Pertama ada penalaran umum ya, itu ada 16 soal dengan waktu 23 menit. Lalu pengetahuan kuantitatif ini tuh ada matematika dasarnya gitu ya, yaitu 16 soal dengan waktu 24 menit. Lalu ini ada pengetahuan dan pemahaman umum, ini 19 soal waktunya 24 menit. Yang di sini juga ada soal bahasa Indonesia serta bahasa Inggrisnya. Dan yang terakhir ada pemahaman bacaan dan menulis, itu 15 soal dengan waktu 23 menit. Wow, kalau kita melihat waktunya itu rata-rata satu soal itu nggak sampai 2 menit ya, 1 menit lebih sedikit lah ya. Jadi kalau bisa kalian satu soal itu usahain 1 menit maksimalnya, biar yang lain tuh kelebihan waktunya bisa ngecek apakah soal kalian itu benar-benar betul nanti pas UTBK atau gimana nya gitu. Dan semoga dengan subtes ini kalian tergambar kira-kira planning kalian ke depannya apa, karena aku udah bahas kisi-kisi UTBK yang paling sering muncul di 6 tahun terakhir. Cek aja videonya di sebelah kanan ini. Dan jangan lupa untuk support channel kakak dengan like, comment, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang bermanfaat kayak gitu. Dan kalau udah, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Oke. Ini merupakan soal tahun kemarin ya, dan kira-kira ini diprediksi bentuk soalnya seperti ini untuk tahun 2021 atau tahun ini. Nah, di sini itu ada grafik harga emas per bulan Mei sampai Juni 2020. Jadi kita langsung baca pertanyaannya aja ya. Untuk soal yang pertama, selama masa pandemi harga emas mengalami nilai tertinggi pada bulan keberapa? Gitu. Nah, caranya ya udah pasti kita mencari kira-kira harga emas tertinggi itu di mana. Kita baca dulu teksnya. Nah ya, kita baca teksnya. Selama pandemi COVID-19 ya, grafik harga emas cenderung stabil dan sempat meroket dalam waktu singkat. Saat kasus pertamanya COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, harga emas digital di Tokopedia sebesar Rp780.000 per gram. Nah, grafik harga emas terus naik hingga menembus harga tertinggi yakni Rp922.000 per gram pada 8 April 2020. Nah, di sini terdapat ya bahwa harga emas tertinggi itu terjatuh di pada bulan 8 April 2020. Karena dibilangnya di sini harga tertinggi gitu. Nah, jadi ini sangat menghemat waktu ya, kalian harus bisa membaca cepat gitu. Jadi jawabannya adalah option B. Nah, untuk soal pertama paham ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini dengan menggunakan teks yang sama juga, tapi pertanyaannya berbeda ya. Di sini kalian bisa baca soalnya bahwa berikut ini adalah alasan yang mungkin tepat terkait investasi emas di masa pandemi kecuali. Nah, karena kita nggak tahu nih alasannya, jadi kalian harus baca teksnya secara keseluruhan. Oke, kita lanjutkan ya. Dan tadi udah sampai sini ya. Jadi kita lanjutkan. Per 27 Mei 2020, harga emas memang turun di angka Rp855.000 per gram. Meski begitu, sejak awal pandemi COVID-19 hingga sekarang terdapat kenaikan harga Rp73.000 per gram rupiah. Dengan grafik harga emas seperti itu, tentu saja investasi emas sangat menjanjikan. Apalagi bila dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham. Oke, katanya emas itu menguntungkan daripada saham gitu ya. Dalam rentang waktu yang sama, indeks harga saham gabungan IHSG justru terus bergejolak. IHSG anjlok di level 5.361 saat kasus pertama COVID-19 diumumkan.
Kontraksi pasar saham di Indonesia terus berlanjut. Bahkan pada bulan Maret, IHSG sempat menyentuh level terendah tahun ini, yakni 3.937 pada 24 Maret 2020. Per 27 Mei 2020, IHSG berada di posisi 4.626 dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Pergerakan harga emas yang lebih stabil dibandingkan instrumen saham menunjukkan bahwa risiko investasi logam mulia ini lebih kecil, terutama di masa pandemi. Selain itu, grafik harga emas semasa pandemi juga menunjukkan bahwa investasi logam mulia ini lebih memberikan keuntungan ketimbang investasi saham. Jelas ya, di sini emas itu lebih menguntungkan daripada saham. Bukan itu saja, investasi emas lebih mudah dijual karena sifatnya yang lebih liquid dan cenderung terhindar dari inflasi. Investasi emas dapat digunakan sebagai dana darurat. Sewaktu-waktu, instrumen investasi ini dapat dicairkan kapan saja dibutuhkan. Saat ini, berinvestasi di instrumen emas sangat mudah sekali dan dijamin aman. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah berikut ini adalah alasan yang mungkin tepat terkait investasi emas di masa pandemi. Kecuali berarti kita cari yang salah. Oke, A. Harga emas mengalami pergerakan yang cukup stabil jika dibanding dengan jenis investasi lain. Benar. Oke, kita simpan dulu ya. Yang B. Emas lebih mudah dicairkan untuk dijual. Benar ya. Jadi emas tuh kalau kalian mau jual itu gampang aja, langsung jadi uang gitu. Emas cenderung terhindar dari inflasi. Benar, karena terdapat di paragraf paragraf keempat ya, yang ini inflasinya. Terus hasil penjualan emas dapat dijadikan dana darurat. Nah, juga tergambar di paragraf keempat ini. Oke, ini dana daruratnya ya. Lanjut, ini juga benar, kita simpan jawabannya. Yang E, harga emas cenderung selalu tinggi dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Jadi ini yang salahnya. Jadi jawabannya E. Kenapa? Karena emas itu sangat berpengaruh kepada situasi apapun. Semakin kan di sini jelaskan kalau semakin COVID ini kan semakin lama kan semakin membuat harga emas menjadi naik. Jadi itu kan tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi salah ya yang E itu, karena dibilangnya tidak terpengaruh, padahal dia berpengaruh. Next, soal berikutnya, untuk soal nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah Oke, selama masa pandemi harga emas paling anjlok terjadi pada tanggal 9 Juni. Jadi kalian harus pintar-pintar membaca grafik ya. Ini grafiknya 17 Mei itu berada di titik yang ini maksudnya ya. Terus 19 Mei itu berada di titik ini. Jadi dilangkaui satu titik. Kan ini kan 17, 19, 21, 23, berarti ini dilangkaui satu titik ya. Kalau 23 berada di titik yang ini gitu. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini harga emas yang paling anjlok itu terjadi di titik ini kan. Nah, jadi itu terjadi pada tanggal 9 Juni kan. Kalau 8 Juni kan yang berada di ini ya. Ini 8 Juni, sedangkan ini 9 Juninya berada di titik ini. Jadi itu benar nih yang A ini. Langsung dapat jawabannya ya. Nah, sebenarnya tanpa kalian cari pun jawaban seterusnya itu nggak perlu karena menghabiskan waktu yang lama. Jadi pas UTBK langsung aja isinya A, karena udah pasti dia paling anjlok terjadi di ini, karena kalian bisa lihat grafiknya sangat turun drastis. Oke. Nah, terus yang keempat, kalian kalau bisa ini kerjain dulu ya, baru cocokin jawabannya sama kakak biar kalian terlatih juga menjawab soal-soal UTBK seperti ini. Next, soal nomor 4, pernyataan yang paling sesuai dengan paragraf 3 bacaan tersebut adalah, nah di sini kita disuruh membaca paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga dimaksud di sini ini ya. Ini sebenarnya paragraf ketiga ya. Nah, kalau bisa kalian lihat tadi kita udah baca ya. Di sini meski terus turun, harga saham masih terhitung dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan investasi. Nah, kira-kira menurut kalian di mana? Salah ya. Karena karena di sini dijelaskan kalau pandemi itu bahkan harga saham itu menurun ya harganya. Nah, jadi ini salah ya yang A itu. Nah, terus indeks saham terpuruk di masa pandemi jika dibandingkan harga jual emas. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Benar ya, karena emang saham ini sangat turun dibanding lain. Nah, kita udah dapat nih bacanya. Jawabannya B. Kalau kalian mau cek juga nggak apa-apa, tapi ini menghabiskan waktu juga ya. Saham dan emas sama-sama menguntungkan jika dibanding pilihan untuk berinvestasi di masa pandemi. Salah ya, yang menguntungkan itu emas, bukan sama-sama ya. Jadi salah ininya.
Terus emas masih dipandang lebih menguntungkan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan penjualan saham. Nah, di sini nggak dibilangnya 2 kali lipat. Jadi ini nggak bisa kita simpulkan. Terus yang penjualan saham cenderung meningkat di masa pandemi. Salah ya. Malahan dia menurun. Malah lebih untung adalah emas. Jadi jawabannya udah pasti B gitu. Jadi kalau kalian udah dapat jawaban yang pasti nih, langsung aja isi, nggak usah semuanya kalian cek juga karena menghabiskan waktu. Next, soal nomor 5, harga emas tertinggi kedua tercantum dalam grafik adalah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di grafik ya tadi tuh, ini kan paling tingginya tuh 19 Mei ya. Nah, tapi di dalam optionnya itu tidak ada nilai 19 ya. Pokoknya kan yang nomor 2 tinggi itu pokoknya nomor 2 tinggi itu di sini, di titik ini, harusnya dia adalah 17 Mei. Ternyata nggak ada di option, yang adanya bulan Mei dan Juni. Nah, berarti kalian harus pintar-pintar melihatnya. Nah, kalau jawabannya 27 Mei, berarti dia terletak di daerah sini, gitu ya, kisarannya. Dia nomor 2. Terus kalau dia 2 Juni, terletaknya tuh di sini, gitu. Terus 3 Juni, udah pasti yang bagian sininya ya, sini 3 Juni, ini 3, ini 2, lalu katanya 12 Juni dan 14 Juni itu di sini. Di sini. Nah, kalian bisa lihat ya perbandingan, karena dibilangnya cuma ada bulan Mei sama Juni, otomatis nilai yang tertinggi itu udah pasti yang di sini, guys. Kenapa? Karena ini yang nomor 2, yang selebihnya tuh dia turun semuanya, 3, 12, 14 Juni itu turun semua. Nah, jadi kalian harus teliti, jangan kalian menganggap ini 17 Mei isinya kak, pada di option nggak ada, karena option tuh meminta berdasarkan tanggal ini, bulan ini gitu. Jadi kalau kita urutkan per tanggal ini, yang nomor 2 nya itu adalah 2 Juni, jadi jawabannya adalah option B. Next, soal nomor 6, harga emas terendah kedua terjadi pada. Nah, karena di sini bilangnya harga emas terendah itu adalah di bulan ini ya, di 9 Juni ya, ini tanggalnya tuh di 9 Juni. Berarti kalau dibilangnya harga emas terendah nomor 2 nya jatuhnya di tanggal berapa? Yang ini dong, 10 Juni. Jadi jawabannya adalah option C. Wah, gampang sekali ya. Next, soal nomor 7. Ini merupakan soal terakhir. Simpulan yang paling tepat sesuai dengan bacaan di atas. Secara umum, dalam masa mewabahnya COVID-19, investasi emas dianggap lebih menguntungkan dari investasi dalam bentuk saham di tengah masyarakat. Ini juga benar, tapi kita simpan dulu ya, kita mencari paling tepat. Perekonomian yang anjlok pada masa darurat mempengaruhi dinamika harga emas dan saham pasaran. Ini tidak jelasnya COVID-19 karena kan poin pentingnya di sini COVID-19. Bisnis saham merupakan bisnis yang paling terpukul selama masa pandemi sekarang ini. Iya benar, tapi bukan itu tujuannya ya. Terus investasi emas adalah salah satu pilihan terbaik untuk menyelamatkan perekonomian nasional di tengah masa pandemi. Bukan ini juga sih yang paling tepat, karena kan dia menjelaskan membandingkan antara saham dengan emas. Investasi emas sama baiknya dengan karena lebih bagus ini tuh emas ya daripada saham. Jadi emang udah pasti ya jawabannya A. Secara umum dalam masa mewabahnya COVID-19, investasi emas dianggap lebih menguntungkan dari investasi dalam bentuk saham di tengah masyarakat. Karena di sini lebih jelas dijelaskannya tuh subjeknya tuh adalah karena COVID-19, terus baru dijelaskan penjelasnya apa. Nah, jadi kayak ginilah gambaran soal UTBK. Kalian harus bisa teliti membaca soalnya dan jangan membaca semua optionnya karena itu menghabiskan waktu. Kalau udah dapat jawaban pasti itu udah langsung aja jawab. Nah, sekian dulu video kakak kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Thanks for watching. See you on my next video. Semangat ya menuju UTBK, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.